selamat sore Sobat 7 dimanapun kalian berada. Thank you banget ya buat kalian yang udah nonton program digital Sobat 7 Kepo yang tayang secara multiplatform nih di Instagram, Facebook, dan juga YouTube-nya Official Trans 7 barengan sama aku Putra. Nah hari ini bakal jadi hari yang spesial nih Sobat 7 karena mungkin buat kalian yang udah sering nonton Sobat 7 Kepo, biasanya kan kalau kita ngepoin narasumber itu terhubungnya secara virtual. Tapi hari ini kita bakal ngedatengin langsung narasumbernya karena dia adalah orang yang spesial nih Sobat 7. Dia parasnya cantik, oke punya, asli Indonesia Sobat 7, tapi ternyata dia berprofesi sebagai kasir. Nah kira-kira di mana dia bertugas dan lagi ngapain sih sebenarnya? Sebelum kita ngobrol sama dia secara langsung, kita bakal tonton dulu ya video yang satu ini. Nah, Sobat 7 nggak perlu lama-lama lagi, kita bakal kepoin narasumber kita yaitu Nita Gunawan. Halo, selamat sore Nita. Hai, selamat sore. Waduh, thank you banget ya. Iya, sama-sama Kak. Buat kita kepoin di Sobat 7 Kepo. Sapa-sapa dong. Hai Sobat 7 Kepo, apa kabar? Hari ini pasti luar biasa kan? Sarangnya Sobat 7 gitu ya. Oke Nit, ini kan kamu sekarang lagi sibuk apa sih? Boleh diceritain nggak sih ke Sobat 7 yang lagi nonton? Kalau saat ini aku sibuk jadi kasir yang pastinya kalau orang-orang yang follow aku di Instagramku atau di sosial media aku pasti tahu sekarang aku kerja sebagai kasir di The Cafe Trans 7. Oke, Selain itu juga aku ada kegiatan lain yaitu ya di dunia sosial media kayak gitu sih. Oke, aktif bikin konten. Iya, betul. Kayak gitu juga kan. Berarti kalau kasir nih, Nit, yang aku tahu ya, kasir kan berarti profesinya ngitungin jumlah pesanan orang-orang yang mesen menu di kafe itu. Berarti kamu berperan kayak gitu juga? Iya, jadi bener-bener jadi kasir, ngitung uang, terus kalau misalnya lagi nggak ada yang nganterin ya aku mesti nganterin juga makanan dan minuman ke tamu kayak gitu, bener-bener. Waduh, seru sih. Tapi Net, sebelum kamu aktif gitu kan, jadi talent di program di kafenya Trans 7 gitu kan, boleh diceritain nggak sih dulu kamu tuh aktivitasnya ngapain aja sih? Aku dulu karena dari kecil aku tuh suka dengan dunia public speaking, aku tuh pernah sekolah presenter, MC, bahkan sampai sekolah penyiar radio dan aku pernah training di salah satu radio di Indonesia juga gitu. Oke. Terus karena aku dari Jawa, jadi logat-logatnya masih kental banget gitu kan. Loh, berarti Nita iki iso ngomong Jawa. Iso toh. Ya. Nah, Iya toh. iki Sobat 7 iki penasaran kira-kira aktivitasnya Nita dino iki opo? Ceritaan Sobat 7. Pakai bahasa Jawa. Oh iya dong. Oh ya, aku setiap bedino pasti lunga ning Trans 7, syuting. The Cafe, dadi kasir lho. Piye to? Lho tapi nek kasir ayu koyo ngene yo akeh sing tuku panganane, inumane pasti laris yo. Tapi neng kafeku, lanangnya ya ganteng-ganteng. Lah iku. Jadi sing teko ya wedoke ayu-ayu. Lah, iku pokoke sing durung pernah ndeleng program The Cafe langsung wae ya. Nonton program The Cafe. Ono Nita, ono wedok-wedok sing ayu meneh, ono lanang-lanang sing ganteng-ganteng. Betul. Oke. Tuh. Tapi ngomong-ngomong kenapa logatnya Nita mungkin belum bisa hilang gitu kan? Itu mungkin karena faktor yang namanya berasal dari daerah Kudus. Betul? Enggaknya itu juga aku tuh kumpul sama teman-teman yang dari Jawa juga, saudara juga dari Jawa juga. Jadi kalau kita udah ketemu itu kalau ngomongnya pakai bahasa Indonesia itu kayak nggak enak gitu. Enak setuju, kan? setuju. Ya opo, kabare kayak gitu. Aku iki yo setiap hari Sabtu Minggu pasti ketemu sama teman-teman Jawaku. Kenapa? Karena capek ngomong bahasa Indonesia. Betul. Beneran capek gitu Iya. kan. Karena kita harus menipiskan logat-logat biar Betul. Itu dia. Itu yang dialamin sama Nita dan juga aku nih Sobat 7 ya. Iya. Oke. Nah, Nit, ketika kamu mengawali karir di dunia entertain Betul. gitu kan. Sebelum di The Cafe kamu pernah diundang di program apa aja sih sebelumnya? Jadi setelah TikTok aku viral atau FYP, pertama kali yang ngundang aku itu di OVJ karena
banyak banget yang bilang aku tuh mirip Agnes Monica gitu kan. Jadi beberapa video, gak hanya beberapa sih, hampir semua konten video di TikTok aku itu komennya pasti mirip. Hingga akhirnya aku diundang di OVJ untuk jadi Agnes KW gitu. Oke, Agnes KW nih Sobat 7 katanya. Tapi emang bener ya, kalau diperhatiin nih, Nita tuh di beberapa angle wajahnya. Iya. Apalagi kalau lagi senyum dan kelihatan giginya. Nah, langsung aja nih dilihat nih, di zoom nih. Ini mirip banget sama Agnes Mo. Tapi buat kalian yang penasaran, kita juga udah bikin konten TikTok spesial di Sobat 7 Kepo ketika Nita Gunawan berperan dan juga ada sebagai Agnes Mo. I'm going in tonight. I'm getting ripped tonight. R.I.P. that pussy. Yeah. I'm going in tonight. Nit, tadi kan kamu sempat mention kalau kamu juga dulunya pernah sekolah dan pernah concern banget di dunia make up artist. Betul. Kayak gitu kan. Nah, kalau disuruh pilih, kamu lebih suka make upin orang atau make up diri kamu sendiri? Aku dua-duanya aku suka make upin orang karena aku basicnya tuh bisa nggambar wajah orang. Jadi aku tuh suka sketch. Terus aku iseng-iseng, bukan iseng sih lebih tepatnya. Memang dari kecil aku tuh suka make up. Aku SMP itu sudah bisa make upin diriku sendiri. Jadi aku improve terus make up sampai gede ini ada kesempatan untuk sekolah make up. Aku perdalam di sekolah makeup itu. Oke, berarti kalau seorang makeup artist sampai sekarang nih, Nit, kalau boleh kepo nih ya, kamu masih nerima nggak sih orang-orang yang mungkin ada punya hajatan atau mungkin punya acara dan kepengen pakai jasa kamu sebagai seorang makeup artist, masih bisa nggak sih? Untuk saat ini aku masih belum terima kembali makeup artist karena kegiatan aku yang sangat gimana ya, aku nggak bisa karena kalau makeup artist tuh kita bisa biasanya bangun jam 4 pagi untuk persiapan. Dan itu bisa selesai sampai jam 12 siang. Itu memakan waktu dan sekarang kan aku banyak konten di TikTok, di Instagram, jadi itu udah nggak kepegang lagi. Ditambah sekarang kan pandemik, jadi kayak resepsi, pernikahan juga kayak terbatas banget. Memang waktu itu sempet sepi banget sih job makeup artist. Oke, tapi kenapa kamu mungkin sekarang belum ambil dulu? Karena selain sibuk juga itu ibaratnya gini, kalau kamu setengah-setengah lakuin suatu hal, yang ada malah jatuhnya nggak maksimal dua-duanya ya, Nit? Betul, iya. Oke, berarti sekarang kalau disuruh pilih, kamu lebih pilih untuk bikin konten dan juga bekerja di dunia hiburan kayak iya, gitu? karena saya juga nggak pernah menyangka bisa main di The Cafe. Main di Trans 7 bareng artis-artis senior kan di situ ya. Itu bagiku sebagai suatu kehormatan banget. Aku tuh dulu ngefans banget sama Pak Haji, Pak Andre Taulani, terus Kang Sule, apalagi ada Raffi Ahmad sama Vicky Prasetyo di situ. Aku tuh ngefans banget dan sekarang itu kayak apa ya? Kayak mimpi banget bisa main bareng dalam satu acara gitu di Trans 7. Satu frame sama mereka, kayak gitu ya. Oke, tapi kita kepengen kepo juga, ibaratnya kan Nita seorang artis, ibaratnya pendatang baru dibandingkan dengan senior-senior yang tadi udah Nita sebutin. Gimana sih perlakuan mereka ke artis atau mungkin ke artis baru lah ibaratnya gitu, gimana? Mereka sih nggak ada perlakuan yang gimana-gimana ya, semuanya tuh ramah. Apalagi kalau misalnya datang mau make up dan kita kan mesti kumpul dulu, brief, berdoa bareng. Mereka tuh nyapa gitu, nggak ada yang gimana-gimana. Semuanya tuh baik-baik, ramah, friendly semua. Meskipun mereka itu senior banget dan aku kan masih junior ya kalau itu. Jadi kita saling sapa, kadang saling apa ya, bercanda gitu, saling pokoknya nggak ada yang gimana gitu. Berarti ibaratnya di dunia entertain khususnya di programnya Trans 7 tuh nggak ada sekat antara senior sama junior gitu nggak ada. Terus ditambah kru-krunya itu kayak keluarga banget. Jadi kalau datang itu ada banyak lah krunya itu yang hai Nit itu. Jadi kayak keluarga banget gitu, ramah banget dan aku tuh jujur kerja itu jadi kayak fun dan nggak ada bosennya kayak gitu. Biasanya kan kalau kita ke tempat kerja yang mungkin lingkungannya kasarannya kurang nyaman kan kita ngerasanya berat gitu kan. Nggak kerasan istilahnya gitu. Tapi kalau yang Nita rasain di Trans 7 gimana? Aku tuh kalau mau syuting tuh bahkan datangnya tuh suka kepagian gitu. Misalnya mesti datang jam 9 gitu ya. Aku tuh bisa nyampe sini kadang jam 7, jam 8 karena saking semangatnya, karena
aku pengen ketemu teman-teman di sana, pengen ketemu krunya, bisa ngobrol kayak gitu sih. Oke, itu dia tadi sebuah testimoni dari seorang Nita Gunawan. Nah, Nit, mungkin banyak Sobat 7 yang belum pernah nonton mungkin ya program dari The Cafe ini. Nah, mungkin boleh diceritain nggak sih, Nit, di The Cafe itu keseluruhannya tuh gimana sih konsep acaranya yang kamu tahu lah gitu. Konsep acaranya tuh bener-bener kafe yang memang ada pengunjungnya, dan kafe ini tuh yang punya Raffi Ahmad. Aku sebagai kasirnya dan Kang Sule itu sebagai pelayannya dan Rigen sebagai security. Terus di sana itu ada pelanggannya, itu pelanggan artis yaitu Pak Andre Taulani. Terus ada Vicky Prasetyo juga. Terus kita juga biasanya dantengin bintang-bintang tamu yang cantik, terus yang ganteng gitu. Terus di sana juga ada pengunjungnya, ada makanan dan minuman, itu nyata semua gitu loh. Berarti konsepnya ini mungkin belum pernah ada di acara-acara TV yang lain ya? Iya. Karena setnya kafe bener-bener ada orang-orang yang ngobrol, curhat gitu ya, kan? Ada artis yang mungkin ada masalah, datang curhat ke situ kayak gitu. Oke, karena kan kalau kita ibaratnya datang ke kafe beneran, otomatis ya kita akan ketemu banyak orang dan biasanya identik sama ngemil-ngemil. Kalau nggak kerja ya ngobrol. Betul. Terus ada kru-kru Trans 7 juga kan, sering lihat pastinya yang nonton The Cafe di sebelum on air mereka kan kadang kayak nongkrong dulu deh, ngemil-ngemil dulu, itu juga ada di sana ada di gitu. Sana. Oke, itu dia tadi konsepan dari program The Cafe yang tayang di Trans 7. Nah, terus satu lagi Kak. Kenapa? Itu kafenya itu hanya buka 1 jam aja. Dari hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Bayangin. Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Cuma 1 jam? 1 jam, dan itu tuh kerasa cepet banget karena 1 jam aja. Oke, berarti ketika kafenya tutup mungkin ya orang-orang lain yang mau beli udah nggak bisa. Iya, nggak bisa memang. Udah nggak bisa karena Nita udah nggak nerima pelanggan lagi dan ya udah buku kasirnya ditutup ya. Betul. Nita. Oke, itu tadi tentang program The Cafe. Tapi buat Sobat 7 yang kepengen nonton program The Cafe, boleh dipromosiin nggak sih, Nit? Boleh dong. Cara nontonnya gimana dan jam berapa sih? Hai Sobat 7 Kepo, tonton The Cafe di Trans 7 jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Di situ ada Raffi Ahmad, Andre Taulani, Kang Sule, Rigen, dan juga Vicky Prasetyo. Dan yang pasti ada aku sebagai kasir. Jadi jangan lupa ya, tonton The Cafe setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat jam 22.30 di Trans 7. Wih, mantap. Kalau kafenya dan kasirnya kayak gini, aku yakin banyak banget yang nggak bakalan utang ya. Biasanya kalau kafe-kafe yang di pinggir-pinggir sana gitu ya, kalau kasirnya kurang menarik, biasanya mereka, aduh Mbak utang dulu ya, akhir bulan baru dibayar biasanya gitu. Tapi kalau di kafenya Trans 7 nggak ada yang utang ya selama ini? Nggak ada, belum ada. Jangan dong, jangan. Jangan, Mas Putra mau bilang aku utang nih, jangan. Bibit-bibit utang udah mulai ini ya, muncul ya. Oke. Nah, by the way nih Sobat 7, banyak banget yang nganggap Nita itu mirip sama Agnes Mo. Tapi kita pengen tahu nih, emang Nita sendiri ngerasa nggak sih kalau kamu tuh mirip sama Agnes? Kalau dibilang rasa, ya kadang ngerasa, kadang nggak. Karena kadang aku kalau foto juga, dikit aja. Tapi itu di bagian kayak, banyak orang juga bilang di bagian hidung ke bawah atau pas ketawa aja gitu. Jadi ada kayak beberapa angle yang sekilas mirip aja gitu Kak. Dan aku ada pengalaman, bener-bener pengalaman yang gokil banget sih. Jadi aku tuh pergi ke sebuah mall, waktu itu aku pilih-pilih alat make up. Terus tiba-tiba dari jauh itu ibu-ibu ngeliatin aku, terus ini aku mikir, ini aku salah apa ya diliatin terus ya. Dia tuh bawa anak gitu. Terus dia mau nyamperin aku kayaknya ragu kan. Dia ngeliatin terus bisa setengah jam di sebelah aku, ini ngapain gitu. Terus tiba-tiba dia beraniin diri untuk nyamperin aku. Terus dia ngomong, kakak Agnes ya? Oh Bu, saya bukan Agnes. Karena aku punya tato kan, Agnes nggak mungkin tatoan. Mbak ini suka acting, Mbak ini Agnes. Bukan Bu. Jadi semua pegawai yang ada di make up itu ngumpul jadinya. Jadi kayak, iya juga ya gitu. Oh my God gitu kan, ya Tuhan gitu kan. Terus bener Bu, saya bukan Agnes, tapi anak saya pengen foto, boleh ya? Bu, boleh foto tapi saya bukan Agnes. Nggak apa-apa, foto aja. Akhirnya
saya foto sama anaknya gitu. Oke, berarti ada juga ya tipe-tipe ibu yang ngeyel ya. Udah dijelasin kalau saya bukan Agnes, tetap kekeh dan anaknya emang kepengen foto juga ya, Nit ya. Akhirnya foto. Oke. Nah, biasanya ketika kamu ngadepin orang-orang kayak gitu nih, Nit, apa sih yang kamu rasain? Apakah kamu ngerasa seneng atau sebenarnya aduh Bu, males banget deh foto-foto gitu? Bukan masalah males foto ya, aku lebih kayak gini. Lebih baik aku jelasin dulu bahwa aku bukan Agnes. Jadi nanti biar hasil fotonya misalnya ditunjukin ke orang-orang, "Ya lo Agnes, wah ini bukan Agnes. Oh berarti Mbak tadi ngaku-ngaku." Takutnya seperti itu. Boleh aja foto sama saya gitu, tapi saya pasti akan menjelaskan, "Bu, saya bukan Agnes, tapi kalau mau foto boleh." Kan namanya orang mau foto nggak apa-apa dong. Aku juga manusia, kadang pengen foto sama orang yang aku suka banget gitu. Jadi aku selalu membalikan seperti aku suka sama seseorang juga gitu. Oke, nggak ngerasa terganggu lah ya kalau ada orang yang minta foto sama Nita. Nah Sobat 7, walaupun Nita ngerasa nggak mirip sama Agnes, tapi kayaknya di Sobat 7 Kepo hari ini kita bakal kasih challenge ke Nita karena kita akan mencoba untuk menantang dia ngedance di aplikasi yang lagi tren sekarang yaitu TikTok. Kira-kira mirip sama Agnes nggak sih? Tonton ya yang satu ini. You got it for the rest of my life. Say yes, cause I need you. You say I'll never get your blessing till the day I die. Sounds like my friend, but the answer is no. We gotta be so good. Don't you know you're meant to? Don't know how I let you go. I know another place and time. If only you and I. But I know someone else's baby. Nah Sobat 7, mirip atau nggak mirip Nita sama Agnes waktu lagi dance, kita penilainya serahkan sepenuhnya kepada netizen Sobat 7 ya Nit ya. Biarlah kalian yang menilai sendiri, oke? Anyway Nit, thank you banget udah ngeluangin waktunya buat kita kepoin di Sobat 7 Kepo, karena abis ini Nita bakal persiapan untuk syuting program The Cafe ya. Semangat terus ya Nit ya? Semangat! Oke. Nah Sobat 7, itu dia tadi keseruan kita ngobrol-ngobrol bareng sama Nita Gunawan, salah satu talent dari program The Cafe Trans 7 dan dia berperan sebagai kasir. Anyway, thank you banget ya buat kalian udah nonton program Sobat 7 Kepo dan jangan lupa nonton juga program The Cafe dan juga program-program lain yang ada di Trans 7. Saya Putra pamit. Saya Nita Gunawan. Thank you. Dah. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.